Hai, selamat malam Besti Cuan. Apa kabar? Kembali lagi di Instagram Live Join Cuan di malam hari ini. Ada saya Gibran akan jadi host di malam hari ini. Malam hari ini kita itu mau bahas soal cara cuan maksimal dengan scalping. Maybe uh, if you first time gitu ya dengar scalping itu adalah scalping dan swing. Jadi masuknya scalping tapi keluarnya swing. Nah, gimana tuh ya tekniknya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan narasumber kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, semoga besti-besti cuan malam hari ini tuh sehat semua. Karena kalau kita lihat hari ini posisi indeks harga saham gabungan itu menutup di koreksi 0, berapa persen gitu. Saya nggak terlalu mantau hari ini karena lagi liburan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu hari ini sebenarnya seperti apa posisi indeks harga saham gabungan. Kalau saya nggak salah tuh koreksi 0,68% ya di level 6.800-an. Nah, nanti kita akan bahas gimana sih cara cuan gitu ya. Wah, ini nih udah ada kode-kode saham nih ditaruhnya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita mau bahas soal cara cuan maksimal dengan scalping atau scalping dan swing. Kita langsung undang narasumber kita di malam hari ini. Apakah sudah ada bergabung? Kita coba undang dulu ya. Oke, kita Oke. Ya udah, sambil kita tunggu narasumber kita, jangan lupa Besti Cuans untuk malam hari ini tuh ada promo dari Remora Academy Batch 4 atau Batch 4 melalui aplikasi Cuans akan mendapatkan cashback sebesar Rp100.000 tanpa diundi khusus 20 orang pertama. Link pendaftarannya ada di bawah, itu ada saya sematkan. Jangan lupa kalau mau daftar buat ikut Remora Academy Batch 4 lewat aplikasi Join Cuans atau lewat aplikasi Cuans, kamu bisa klik linknya ada di bawah. Jangan lupa ada cashback sebesar Rp100.000, nggak diundi untuk 20 orang pertama. Udah ada narasumber kita di malam hari ini. Ko Hengki, apa kabar? Halo Mas Gibran, selamat malam. Baik, syukurnya baik. Mas Gibran masih Alhamdulillah. ya? Iya, aku lagi holiday nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena walaupun kita holiday, kita tetap mantau market. Hari ini kan kalau aku nggak salah lihat, hari ini tuh posisi indeks harga saham gabungan koreksi di level 6.800. Nah, Mm-mm. sesuai dengan tema kita, di malam hari ini kita tuh mau bahas cara cuan maksimal dengan scalping. Scalping ini scalping dan swing ya? Atau masuk scalping, keluar swing? Bener nggak sih? Sebenarnya namanya sih nggak fix ya gitu, Hmm. cuman kurang lebih sih konsepnya seperti gitu. Kita mantaunya entry-nya a bit over gitu. Oke, berarti banyak. Ada juga yang bilang ini like a positioning trading atau segala macam. Apapun Hmm, istilahnya, yang jelas betul. ilmunya dapat. Yang penting cuan. Iya, Ya, itu yang paling penting. Karena kalau nggak cuan, cut loss, ngeri-ngeri sedap juga tuh. Oke, nah Ko menurut Ko hmm. gimana sih cara atau mungkin kapan gitu ya seorang trader ya bisa dikatakan cuannya itu maksimal? Karena kan tiap orang tuh punya target masing-masing, punya way-nya masing-masing. Nah, gimana tuh menurut Ko Oh, Hengki? kalau menurut saya cuan maksimal itu ketika trading planmu sesuai, itu maksimal gitu. Kadang kan kita sering, wah saya udah TP dia naik lagi gitu. Ya nggak masalah gitu, karena ketika kamu set, saya mau TP di sini gitu. Ketika kamu udah TP dia naik lagi ya nggak masalah gitu, karena plan awalmu sudah seperti gitu. Jadi menurut saya maksimal gitu. Ketika dia naik lagi gitu, nggak masalah. Nanti kan pasti ada koreksinya. Ketika koreksinya kalau masih sesuai setupmu, sesuai risikomu, nah, menurut saya itu entry lagi nggak masalah gitu. Jadi, kalau menurut saya maksimal adalah ketika, yang penting on the right track gitu. Ketika kamu plan apa sesuai. Mau naik lagi, mau gimana lagi, itu masalah belakangan gitu. Yang penting tercapai terlebih dahulu. Oke, yang penting tercapai terlebih dahulu dan Hmm. punya plan yang paling pertama ya gitu ya. Plannya juga harus dipatuhi, harus dijalani. Tapi kadang tuh ada yang nggak sesuai plannya, tapi ya udah kayak ya udah ini plan saya gitu. Ada kan kadang yang masuknya mungkin mau scalping, tapi ujung-ujungnya ya harus jadi investor. Kadang ada yang bilang Hmm. seperti itu. Nah, gimana supaya kita itu nggak terjebak di istilah yang kayak gitu-gitu tuh? Ya, itu very common ya, ya terjadi ya Mas Gibran ya. Uh, Belinya saham, let's say saham Medco gitu ya kan. Beli saham Medco di pucuk, tiba-tiba dibanting, HRW berjilid, baru cari tahu. Wah, kenapa nih Medco nih? Harga minyak gimana nih fundamentalnya? Malah dikulik-kulik gitu ya, cari cari di forum-forum gimana pandangan Medco. Nah, itu sering terjadi, tapi itu yang harus banget dihindari. Ketika
Jadi ada satu satu saying lah gitu ya, yang aku suka. Tapi aku dulu bingung gitu. Uh, uh, dia ngomongnya gini, the less you know, the better you trade gitu. Loh, maksudnya apa? Kok makin tahu informasi semakin dikit, tradingnya makin bagus gitu. Nggak ngerti, nggak mudeng gitu. Oh, ternyata cari-cari, ternyata yang dimaksud adalah ketika kamu, the less you know gitu ya, maksudnya ketika kamu entry, udah kamu entry, contoh kalau kamu technicalis, cup and handle gitu, ya udah kamu stop lossnya ketika cup and handle-nya nge-break gitu, false gitu. Nah dia udah break cup and handle-nya dan false break gitu di sana. Jangan ketika cup and handle kan, kamu entry kan di neckline-nya tuh cup and handle, tiba-tiba false break, kamu bilang wah ini nanti invert head and shoulder, nah kan jauh lagi kan swing-nya gitu. Jadi maksudnya semakin kamu sedikit tahu itu adalah semakin kamu enggak menerka-nerka gitu apa gitu. Yang penting sesuai konsisten dengan apa yang kamu masuk. Itu menurut saya itu bisa jadi penyelamat, ya nggak sih Mas? Iya benar banget. Yang paling penting itu straight to the plan gitu. Kalau plannya udah bilang harus TP, ya TP aja gitu. Atau mungkin kalau harus cut loss ya udah cut loss aja gitu. Iya. Ya apapun ya market, nobody know sih. Ya nggak ada orang yang pernah tahu apa yang bisa terjadi di market gitu. Nah, talking about saham juga ya. Kok ini mungkin buat besi-besi cuan juga kalau mau bertanya sama Ko Hengki, itu saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Nanyanya di kolom Q&A ya, biar itu bisa dinaikin nih pertanyaannya. Jangan taruh di jangan taruh di kolom komentar, nanti nggak kelihatan naik terus gitu. Taruh di kolom Q&A, nanti boleh kita jawab pertanyaan kamu. Kita tunggu ya besti-besti cuan. Jangan lupa juga malam hari ini kalau kamu mau daftar Remora Academy Batch 4, itu ada linknya di bawah. Langsung diklik aja. Lewat aplikasi Join Cuan juga bisa kok. Oke? Ada cashback Rp100.000 untuk 20 orang pertama. Jangan lupa, itu ada linknya di bawah ya. Nah, ngomongin lagi soal trading nih kok. Kalau Ko Hengki sendiri gimana sih caranya gitu ya, biar bisa cuan maksimal? Kan tiap orang beda-beda nih ya, caranya bisa cuan gitu. Kalau Ko Hengki sendiri kayak gimana? Kalau saya sendiri, pertama kita, karena kan sebutannya scalwing lah ya gitu, tapi sebenarnya saya sebelum hari itu saya udah incar gitu. Saya udah incar toh. Kalau hari ini beberapa hari yang lalu gitu, saya udah masuk saham Win gitu. Tapi ini literally aku udah bersih barangku, udah bersih banget sebersih-bersihnya. Nah, saham Win gitu. Nah, aku masuknya di harga 262 gitu. Ketika sideways di sana, oh ada brokernya yang satu certain broker yang aku follow gitu ya kan. Dia lagi rajin ngumpulin, ya udah saya ikut kumpulin gitu. Bid offernya masuk, swingnya masuk, resikonya masuk, ya udah saya kumpulin terus gitu. Waktu itu bid offernya itu 1000-1000-an, 1000-an nih. Saya kumpulinnya sampai 10.000-an gitu. Nah, tapi saya ada plan gitu. Nah, kalau misalnya dibanting gimana gitu ya kan, tetap harus ada plan. Terus kemudian dari bid offer nanti baru average up pelan-pelan. Nah, sampailah kita TP-nya bid offer gitu. Walaupun tadi TP-nya 300-an, 310-an terus masuk lagi gitu ya kan. Gak masalah. Ini 342 dia closing. Saya nggak TP kucuk gitu. Tapi plan saya yang penting udah tereksekusi, dia naik lagi, ada setup, kamu ngerti bid offer masuk lagi gitu. Jadi kalau saya sih tradingnya seperti itu ya gitu. Saya hobinya seperti itu. Karena saya tahu personal saya nggak bisa hold saham lama-lama gitu. Karena hold lama-lama gatel gitu. Jadi kita harus ngerti juga sama diri kita sendiri gitu. Apakah kita hold lama? Kalau kamu bisa hold lama gitu ya kan, nggak bisa mantau, bisa hold lama, ya udah cari order for company yang diakum atau resikonya masuk gitu. Tapi kalau saya nggak bisa gitu. Ini labanya bla 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 bla. Aduh, saya nggak bisa nge-hold gitu. Jadi ya beda style. Adanya kalau dipaksain turun saya panik gitu. Jadi buat apa gitu. Benar-benar. Benar. Kayak orang tuh beda-beda stylenya. Saya juga sih kok paling lama di satu saham ya. Yang second atau third liner tuh 2-3 hari lah ya paling lama. Itu udah lama banget gitu. Tapi kalau mungkin buat invest long term ya udahlah, itu nggak usah diliatin gitu ya. Nah, tapi ngomongin soal style nih. Kapan sih, kan tiap orang tuh ya mungkin ketika pertama kali ya masuk ke market gitu, belajar tentang saham, itu kan banyak banget orang nyediain kelas ya. Artinya setiap style orang tuh beda-beda. Ada yang nyediain stylenya A, ada yang stylenya B, C, D, E, F, G gitu. Nah, ketika newbie kan ya mungkin bisa belajar semua. Mau belajar technical, fundamental, atau apapun ya metode yang dia dapatkan gitu. Tapi kapan sih kalau Ko Hengki sendiri gitu, kayak udah ini kayaknya metode paling cocok nih buat saya kayak gitu. Ini adalah metode saya yang cocoknya, ya udah style saya itu kayak gini kayak gitu.
Betul. Kalau metode paling cocok saya ketemuin itu, walaupun sering trial and error ya gitu ya, cuman akhirnya saya ketemu, saya belum namain, ini yang namain juga eh, teman ya gitu ya, dia sebutinnya scalwing gitu. Nah, saya nyaman kayak gini karena dulu pertama kali saya trading, saya belajarnya foreign flow sebutannya waktu itu. Jadi bukan bandarmologi, specifically foreign flow gitu. Saya belajar foreign flow, kok aneh foreign flow gitu ya, singkat cerita gitu, aneh gitu. Terus saya belajar bandarmologi gitu, wah masuk gitu bandarmologi, tapi kok ada beberapa keganjalan gitu. Terus kemudian belajar lagi technical gitu, oh ternyata technical fungsinya ini, jadi masing-masing ada peran gitu. Bandarmologinya perannya ini, analisis transaksinya gitu, transaksinya ini di balik candle ini lagi ngapain gitu, jadi itu analisis transaksi, yaitu bandarmologi gitu. Di balik candle ini siapa nih penggerak nih, kenapa dia gerakin, ada apa gitu, oh ternyata dia gerakin karena A B C D E F G gitu ya kan. Ya udah, itu peran analisis transaksi. Terus analisis teknikal perannya apa? Perannya untuk mengukur psikologis gitu. Jadi saya kurang suka kalau misalnya orang ini pola cup handle, ini pola cup handle. Ya, pola apapun bisa dan pola bisa digambar banget gitu. Tapi bagi saya yang paling penting adalah psikologisnya. Makanya dibantu. Psikologisnya kan kita nebak nih. Oh, daerah-daerah sini kayaknya di akum deh gitu. Nah, kita buktiin dengan analisis transaksi gitu. Jadi kan ada analisis transaksi, jadi ada saling mengcover. Terus yang terakhir yang menurut saya paling susah itu adalah bid offer gitu, karena bid offer itu literally high time, frekuensinya tinggi gitu ya, harus benar-benar pantau. Jadi kalau mau belajar mana, mungkin belajar semua kali ya Mas ya, karena semua ada perannya masing-masing gitu. Nah, tinggal tergantung dirimu apa. Ada teman saya gitu, dia jarang trading gitu, tapi dia sekali trading itu cuannya maksimal banget karena dia all in gitu ya kan. Tapi dia jarang banget trading. Nah, ada yang kayak gitu. Ada teman saya juga yang tradingnya cepat, tektoknya cepat banget gitu. Tapi dia profit gitu, 1 2 tick, 3 tick gitu ambil gitu ya kan. Tapi ya, ya, ya we don't care gitu mana metode yang benar, yang mana yang salah, karena itu kan nggak penting. Yang penting kan yang mana cuan kan Mas ya kan. Benar. Jadi metode sih menurut saya pelajari semua kali ya. Nggak ada salahnya. Iya, yang penting nanti kalau udah pelajarin semua nggak bingung mau pakai yang mana. Jadi mungkin bisa cari yang paling cocok dengan tipikal kita gitu kan. Jadi mungkin ada juga yang suka nge-mix metodenya dari sisi ini A B C D, hingga akhirnya ketemu satu metode yang dia cocok banget. Jadi buat besti cuan, ya udah yang penting ujungnya itu YPC, yang penting cuan. Apa metodenya nggak tahu. Ya, oke. Nah, ini menarik banget kalau kita ngomongin stylenya Ko Hengki. Ini kan kalau stylenya Ko Hengki kan berarti bisa dipelajarin di Remora Academy ya, berarti ya bisa ya rata-rata pasti Ko Hengki nge-share-nya ke teman-teman yang masuk di kelas batch Remora Academy. Nah, ini kan mau ada Remora Academy batch 4 nih. Boleh dong diceritain sedikit apa sih sebenarnya Remora Academy itu kok? Oke, jadi kan kenapa sebutannya akademi ya gitu, karena literally di sana kita lebih ke pembelajaran gitu. Tapi teori dulu, pasti harus teori dulu gimana pun gitu. Karena kalau kamu langsung praktik kayak aku dulu ya, dulu aku langsung praktik tanpa ada teori yang ngebimbing, hancur gitu. Ya saya juga jatuh bangkit sering lah gitu dulu ya kan. Hancur-hancuran kalau kamu langsung hajar praktik tapi enggak pergi ke teori. Nah di sana kita teori, setelah baru kita study case gitu, karena live gitu. Jadi kan bid offer, terutama bid offer itu paling penting itu ketika live gitu, karena bid offer itu nggak ada rekapannya gitu. Rekapannya itu bentuk analisis transaksi, yaitu broker summary. Nah di sana kita nggak bisa lihat bid offernya gimana. Bisa sih kalau kamu tarik satu-satu gitu ya kan, ke dan detailnya, tapi itu capek banget dan itu enggak realistis lah ya. Jadi lebih realistisnya itu adalah ketika digunakan live. Jadi di sana kita belajarnya. Terus, oh ya sama ada satu lagi yang saya paling suka ya sebutannya, yaitu saya sebutnya Moonstock gitu. Moonstock ini ruang profitnya gede banget, 50% sampai 100% gitu. Jadi ya di sana kita belajar dari semuanya gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi nanti tinggal kalian milih, oh ini cocok untuk saya, ini nggak cocok untuk saya. Jadi sisa bebas gitu, karena bid offer iya, bandarmologi iya, swing iya, fundamental cuman fundamental doang enggak, karena saya nggak paham, daripada saya keluar nggak jelas gitu, mending enggak gitu. Itu sih Mas kalau di Remora Academy-nya kan. Iya, menarik nih soal Moonstock ini menarik banget. Tapi sebelum saya mau tanya soal Moonstock nih ya Ko Hengki, ini buat
Besti cuan, kalau mau bertanya tuh ada kolom Q&A di bawah. Ntar nih aku bakal naikin pertanyaan kamu, semuanya bakal dijawab sama Ko Hengki. Makanya dikumpulin dulu pertanyaannya di kolom Q&A. Jangan lupa juga ada link yang udah aku sematkan, itu link buat Remora Academy Batch 4. Nanti ada cashback Rp100.000 untuk 20 orang pendaftar pertama. Nggak ada diundi, langsung tuh 20 orang pendaftar pertama. Cashback Rp100.000 via aplikasi cuan juga bisa. Nah, itu tuh ada linknya. Oke. Nah, ngomongin soal Moonstock nih. Apa sih sebenarnya teknik Moonstock itu kayak gimana nih, Ko? Moonstock itu lebih gampang kalau kita lihat ke saham-saham IPO. Tapi after IPO juga boleh gitu. Contoh, kita Moonstock ya, kita mungkin kalau teman-teman lihat chart deh gitu ya, lihat chart gampangnya, teman-teman ingat saham buah sama CBUT gitu. Buah, uncommon gitu, ketika IPO nggak ada yang menarik dan segala macam. Tapi itu masuk Moonstocknya dan kita beggar-beggaran, buah, CBUT, MMIX, walaupun MMIX saya TP-nya 350-an, sekarang gope gitu, tapi whatever gitu ya kan. NICL Waran gitu, Moonstock gitu, yang upside-nya itu tinggi banget. Jadi ya sesuai namanya lah, Moon ya, di atas bumi gitu. Jadi something yang siap-siap jebol all time high-nya. Jadi itu sih Mas Gibran kalau Moonstock-nya. Itu tuh seperti Moonstock. Berarti kalau mau pelajarin lebih banyak soal Moonstock, terus juga bagaimana mencari teknik atau mungkin style trading paling tepat, atau mungkin belajar scalping, bisa ikut Remora Academy Batch 4. Nah, Ko Hengki, apa sih fasilitas yang didapat tuh kalau misalnya Besti Cuan tuh tertarik banget ikut Remora Academy Batch 4? Ini nih ada yang tanya nih malam, Ko Remora Academy itu masih buka batch nggak? Itu tuh ada linknya, Besti, gitu ya. Tinggal diklik aja gitu, atau kamu bisa via aplikasi Cuan gitu. Gampang banget, Besti. Oke, ada cashback Rp100.000. Apa yang didapat nih sama Besti Cuan kalau ikut nih Remora Academy? Paling penting sih materi plus kita live group ya. Jadi kita diskusi terus karena kan aku full time trader. Jadi kita di sana study kasusnya itu study kasus terus gitu. Contoh kalau kita hari ini gitu ya kan, kita hari ini full gitu. Cuman di 2 saham, yaitu Medco dan Akra gitu. Tapi kita lebih fokusnya ke Medco gitu. Karena Medco kita tadi lihat bid offernya 13.35, 13.30, 13.45 di daerah-daerah sana gitu. Dan sebelumnya kita juga ada bilang analisis transaksinya nih bagus nih, memenuhi kriteria. Walaupun di batch 4 ini, last edition-nya ini, saya belum ajarin gitu. Gimana gitu. Cuman kita dari diskusi dulu gitu. Jadi nanti ketika diajarin, nge juga gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, jadi fasilitasnya adalah ya seperti itu, kita live market. Kalau kita lagi, saya juga sediain fasilitas kita pure scalping gitu. Hari ini kita misalnya kita pure scalping hari ini, market rame, kita pure scalping. Nah kita live gitu, kita call gitu. Jadi lebih cepat gitu. Karena kan ketik kan butuh beberapa detik. Jadi kita bisa call lebih cepat juga. Itu sih Mas. Oke, itu ya Besti Cuan. Kalau kamu tertarik ikut Remora Academy Batch 4, langsung klik link yang di bawah. Jangan lupa juga bisa daftar via aplikasi Cuan. Ada cashback Rp100.000 untuk 20 orang pendaftar pertama. Oke, langsung saja ikutan. Kita langsung naikin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Ada yang nanya, kolom Q&A di mana? Itu tuh, di bawah. Itu kan ada tanda tanya ya. Itu kolom Q&A-nya. Silahkan diklik di situ. Terus juga ditulis pertanyaan. Nanti saya naikin, oke? Nah, kita naikin satu-satu dari yang paling bawah nih, karena pasti dia paling pertama. Oke. Titik TP gimana kok kalau scalping? Gimana tuh? Oke, titik TP. Kalau titik TP saya gitu ya kan. Jadi pasti kalau saya trading ya, itu resikonya sama risknya itu saya maunya jackpot gitu. Either saya trade, kalau scalping ya benar-benar saya incar itu saya maunya jackpot gitu. Saya nggak mau 5%, 10%, walaupun nanti market berkata sedemikian. Cuman kalau rata-rata saya udah masuk scalping gitu ya kan, itu rata-rata saya maunya jackpot di atas 20 lah, 15 lah, di atas 15. Nah, kalau titik TP-nya di mana? Tentu di resisten gitu. Paling gampang udah di resisten. Nanti ketika udah sampai resisten, kita lihat gitu. Bid offer-nya gimana? Nah, jadi ini peran lagi bid offer gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan technical, kita udah harusnya TP. Tapi kan bid offer bisa menunjukkan sebaliknya gitu. Apakah ini, ini ternyata di resistennya ada sosok yang makan terus-terusan. Jadi ciri-ciri breakout gitu. Lebih dari resistennya gitu. Nah, dari sana ya udah kita perhatikan bid offer-nya, perannya di sana. Jadi kalau untuk titik TP-nya, pertama
kita akan ancang-ancang loh ya di resistennya. Jadi saya selalu bilang di batch ya, bilang harga sini hati-hati, harga sini siap-siap gitu. Nah jadi kalau misalnya udah ada rejection di resistennya, ya udah kita ikut buang barang juga gitu. Oke, gitu ya. Semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak banget nih pertanyaan buat koleksi. Saya juga sambil milih-milih ya kok. Nih, cara membaca bid offer ketika saham mau terbang. Gimana tuh? Apakah ada sayapnya? Atau seperti apa? Tentunya singkatnya adalah kalau cara bacanya itu bakal panjang ya gitu ya. Nggak mungkin saya jelasin di sini gitu. Karena itu bagian dari materi yang terpenting. Ya, benar. Makanya ikut Remora Academy, bener nggak kok? Cuman paling singkatnya adalah sahamnya rame. Jadi mungkin kalau sahamnya, let's say yang hari ini lumayan banyak yang wah gitu lah ya, yaitu satu saham lah ya, dia naik puluhan persen, saya juga nggak tahu gitu, naik puluhan persen, saya juga nggak tahu dia naik gitu ya, tiba-tiba ARB gitu. Nah, sahamnya ya depannya I lah gitu, cuman kita nggak perlu sebut. Nah, di sana sahamnya sepi, kalau tiba-tiba nariknya banyak banget itu, kalau saya sih saya nggak tertarik gitu, bodo amat, dia mau arah, besoknya arah lagi, bodo amat. Kenapa? Karena kalau saham-saham seperti itu bagi saya, kamu nggak bisa masuk banyak. Nah, kamu nggak bisa masuk banyak, kamu masuk dikit cuan, tapi effort untuk jaganya capek gitu. Jadi better cari saham-saham yang rame. Jadi kalau bid offer ciri-cirinya akan terbang, menurut saya sahamnya itu rame di luar gitu. Dari rame di luar, baru kamu lihat komposisinya itu tidak seperti biasanya. Jadi kalau biasanya let's say gopek lot gitu. Nah, tiba-tiba ada ceng goceng gitu. Nah, itu dalam tanda kutip ada yang masternya gitu, ada yang lagi kerja. Saya sebutnya tukang parkir gitu. Jadi ada tukang parkir yang ngatur kiri kanan. Nah, itu ciri-cirinya sih. Oke, itu ya, semoga terjawab nih Besti Cuan. Ini banyak banget pertanyaan. Saya naikin lagi. Kalau buat trader kok yang nggak bisa pantau market tiap hari atau tiap saat mungkin ya, lebih baik jadi tipe trader seperti apa gitu? Kalau trader yang nggak bisa pantau market, paling cocok itu bagi saya adalah swing. Kenapa? Karena swing, kamu itu sebelum swing ya, kan nggak mungkin kamu swing itu ketika market berjalan gitu, nggak mungkin. Swing itu kan sebelum market buka. Jadi sebelum market buka, saya entry harga 1000, cut loss harga 950, TP harga 1100. Ya udah, kamu tinggal masukin entry, dan kalau di beberapa sekuritas dia ada robotnya ya. Jadi kamu masukin robot, jam segini kalau misalnya harganya di bawah itu trigger jadinya. Nah, atau enggak kamu pasang alarm di sekuritasmu atau di trading view gitu dan segala macam. Jadi ketika harganya udah sentuh ya udah konsisten. Udah waktunya TP, waktunya stop loss gitu. Jadi itu swing gitu. Karena kalau scalping itu kita literally lihat market, walaupun kita ada incaran sebelumnya, cuman benar-benar harus lihat market juga gitu. Karena ketika kita incar ini, contoh kemarin 2 hari yang lalu saya incarnya Arco gitu ya kan. Saya Arco trading dari bawah, dari plus puluhan persen gitu sampai ke plus 20%. Nah, dekat-dekat plus 20%, saya mau coba makan untuk sampai arah gitu. Bukan aku yang arahin, maksudnya aku makan di pucuk dengan harapan arah gitu. Nah, terus kemudian nggak arah gitu kan. Ya udah, saya buang gitu. Saya cut loss 2 atau 3 tick di sana jadinya. Closingnya. Pertamanya menang, akhirnya kalah. Tapi syukurnya awal dari diakumulasi menang. Nah, hari ini saya berharap jalan gitu. Hari ini sama kemarin. Tapi ternyata nggak jalan gitu. Ya udah, kita nggak bisa masuknya lagi. Karena kalau kamu scalping itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dia sekarang di resisten gitu, di atas langit gitu. Kalau kamu nggak bisa pantau, ya kamu kena bantai, ya salah kita sendiri gitu loh. Nah, jadi menurut saya untuk tipe trader yang orang full kerja gitu ya, kan yang nggak bisa pantau, itu paling bagus di swing. Gitu. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang nanya kok. Kriteria saham scalping apa aja nih kok? Kriterianya yang penting analisis transaksinya bagus, resikonya masuk. Nah, setelah itu saya lihat bid offer. Oke, itu ya tiga poin utama yang kamu harus pantau kalau misalnya kamu mau
lihat buat nganalisis tekniknya Hmm. scalping. Nah, ada yang nanya lagi nih. Wah, banyak banget nih pertanyaannya. Saya pilih-pilih dulu. Oke. Nah, ini dia. Risk reward scalping gimana nih, Ko? Oke, jangankan scalping, apapun itu yang membedakan judi gitu ya kan sama trading adalah sebenarnya bagiku ya, kalau bagi saya dunia ini semua gambling gitu, termasuk kita buka restoran apapun tuh gambling juga. Nah, tapi bedanya gambling sama trading adalah risk rewardnya gitu. Jadi ketika kita trading nih gitu ya kan, kita bisa cut loss apapun. Contoh, oke, kita contoh ini. Kita main blackjack. Kita main blackjack. Ketika saya bet 100.000, ketika saya kalah, 100.000-nya hilang nggak? Hilang semua dong. Karena kan kita bet 100.000. Nah, itu 50-50. Kita menang 100.000, kita kalah 100.000. Itu judi. Tapi kalau trading, kita bisa bet 100.000, dalam tanda kutip kita buy dengan nominal 100.000, kita stop loss-nya, let's say 1%, gitu. 100.000 dan 1% berapa sih? Gitu, ya kan? Nah, kita reward-nya itu 10%. Nah, jadi kan 10.000 gitu, ya kan? Jadi ketika risk reward ini perannya sangat penting. Kenapa? Karena ketika kamu menang sekali, itu kalau di Mario Bros itu giving you an extra life untuk kamu kalah lagi gitu. Karena nggak bisa dipungkiri dalam melakukan apapun kita pasti ada salahnya, kita pasti ada gagalnya gitu. Dan itu hal yang sangat wajar ya gitu ya. Sangat-sangat wajar terjadi. Tapi kan it's not about how many time you win gitu, or how many time you lose gitu. Tapi how much money do you make when you win gitu. Jadi ketika kamu 10 kali trading, kamu menang let's say ya 10 kali trading, kamu cuan 4 kali aja, itu jelek nggak salah presentase? Oh, jelek gitu. Tapi kalau risk and reward-nya kita 2:1 aja deh. Sekali kamu cut loss 2%, sekali TP kamu 4%. Nah, kamu menang 4 kali. 4 kali 4 berapa gitu? 16% gitu ya kan? Kamu 6 kali kalah, 2% semua gitu. Nah, 2 kali 6, 12%. Kamu dengan 4 kali menang aja kamu masih cuan gitu. Jadi risk and reward scalping apapun itu tetap minimal itu 1:2. Jadi itu Mas Giti. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, kita masukin lagi. Tunggu pertanyaannya. Banyak banget. Oke, ini aja dulu nih kok. Bagaimana memprediksi Moonstock saham IPO saat book building kita? Enggak, karena book building saya nggak pernah pesan IPO, nggak pernah sama sekali saya pesan IPO gitu. Karena ketika kamu pesan IPO, menurutku deg-degan ya gitu ya. Kamu pesan, saya pesan 100.000 gitu. Tiba-tiba kalau 100%, sahamnya AMD berdikit. Terus kamu kalau pesan 100.000, dapatnya cuma 1% atau 2%. Lah, ngapain gitu ya kan? Nah, mending ketika post IPO kalau saya. Nah, kalau memprediksi Moonstock jadi pastinya bukan saat building dan bukan tergantung fundamental. Tergantung 3 tadi, analisis transaksinya, sama bid offernya nantinya. Oke, ini kita naikin lagi pertanyaan buat Besti Cuan. Naikin lagi ya. Oke, bentar ya. Oh, ini nih aja nih. Bagus nih. Cara mengatur money management. Gimana tuh? Oke. Cara atur money management. Mungkin ini agak ekstrim ya, agak berbeda dengan orang lain. Tapi kalau saya sukanya all in. Makanya saya sukanya itu trading saham-saham big caps gitu. Jadi terasa gitu. Daripada kamu trading 10 saham ya gitu ya, 10-10-nya gorengan ya boleh aja, sah aja ya. Cuman saya pantaunya itu capek gitu. Kalau 10 sahamnya itu gorengan semua. Jadi mending saya 1, 2 maksimal. Saya pisahin porto pertama. Saya pisahin porto. Jadi kalau misalnya saya yang pantau banget, itu saya biasa all in gitu. All in, udah contoh. Kayak tadi Medco lah gitu. Medco tadi saya nggak all in sih, cuma saya masuknya gede gitu. Lebih dari bidnya beberapa papan. Nah, kalau money management biasanya orang kalau yang basic dulu adalah dia sesuai dengan money yang harus siap hilangnya gitu. Contohnya dia kan masuk, let's say swing lah ya.
kita beli 10 juta gitu ya kan. Kita stop loss 2% gitu. 10 juta dari 2%, 200.000 gitu. Kamu siap nggak kehilangan 200.000-nya? Oke, siap. Ya udah. Gitu. Itu money managementnya gitu. Dan biasanya dibagi paling banyak itu 5 saham aja. Tapi kalau bagi saya sih 3 atau 4 aja sih. Jadi nanti dari 5 itu kan, misalnya let's say beli 4 lah ya. Kamu punya 10 juta. Tandanya kan 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Jadi money management terbentuk dari kepemilikan saham yang kamu punya maksimal. Itu. Oke. Sekali lagi nih ngingetin Besti Cuan, ada yang saya sematkan komentarnya, Besti Cuan bisa daftar Emora Academy Batch 4 lewat aplikasi Cuan, bisa dapetin cashback sebesar Rp100.000 tanpa diundi, khusus 20 orang pertama. Jangan lupa ya lewat aplikasi Cuan. Oke, kita mulai lagi pertanyaannya, banyak banget nih. Oke, saya naikin dulu lagi. Oke, ini aja nih. Cara entry lewat bid offer, gimana nih versi Kohengki? Cara entry lewat bid offer. HK. Kalau saya sih saya HK gitu ya kan. Bidnya, certain bidnya itu daerah yang oke menurut saya gitu ya kan. Saya HK gitu. Saya HK satu papan di atasnya gitu. Terus saya daerah yang dijaganya saya antri, kalau dapat ya wes, kalau enggak saya HK. Terus daerah-daerah breaknya saya HK lagi gitu. Jadi saya entry-nya itu banyak kali gitu. Tapi yang mostly yang paling besar ya dekat-dekat daerah jaganya aja. Kalau biasa entry-nya pas dia daerah-daerah breakout-nya, nah saya udah siap-siap banget TP gitu. Jadi kalau saya entry breakout ada yang kaki dikit, udah saya langsung buang barang gitu. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya kok. Cara membedakan broker akumulator dan broker striker gimana tuh kok? Nggak penting sih kamu bedain broker akumulator atau striker. Karena let's say aku hari ini pakai broker akumulatornya YP gitu. Terus strikernya PD. Boleh nggak besok saya akumulatornya PD, strikernya YP? Boleh-boleh aja. Dan gimana cara kamu tahu? Nggak akan kamu tahu gitu. Percuma. Jadi nggak perlu ngebedain brokernya yang mana gitu. Yang penting dari transaksinya kita bisa lihat, oh ini adalah sekongkolan orang. Adalah orang yang sama gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi kok. Apa alasan masuk Medco hari ini dan kenapa tahu kalau bakal diangkat saat take loss? Oke, saya juga hobinya, saya nggak suka news ya, tapi saya sukanya sentimen gitu. Nah, Medco ini beberapa hari transaksinya lumayan dijaga daerah-daerahnya. Nah, kenapa saya masuknya 1330, 1335 gitu? Kalau kita gampangnya lah ya nih, saya coba tunjukin ya, saya coba sekalian tunjukin Medco. Mana? Oke, Medco. Kita masuknya 130 sama 135. Nah, ini bottom banget gitu. Kenapa gitu? Ya simply karena kalau kamu lihat weekly gitu, ini ya resistennya gitu. Supportnya gitu. Dia kan sempat breakout. Terus supportnya di sana. Ya udah, di sana kita entry-nya. Terus bid offer-nya mendukung untuk daerah supportnya gitu ya kan. Tandanya, oh supportnya ada, dalam tanda kutip ada yang jaga. Ya udah, kita entry di sana. Setelah entry di sana, saya tahu juga gitu newsnya. Kalau hari ini Medco itu masuk IDX 30. Jadi selain dia masuk IDX 30 ya gitu. Jadi masuk certain index itu ketika rebalancing ya sebutannya. Itu pasti fund manajernya HK atau either HQ gitu. Jadi ketika dia masuk LQ45 gitu ya kan, sahamnya akan di-HK secara jumlah yang telah ditentukannya gitu. So, sama dengan halnya ke MSCI. Nah, jadi dari sana saya tahu, oh ini bidnya pertama dijagain, oke bidnya dijagain, terus kemudian ya udah kemungkinan besar akan ada inflow lumayan besar. Bukan kemungkinan besar, pasti ada info lumayan besar gitu ya kan. Nah di sanalah saya menentukan untuk Medco nih resikonya masuk. Saya masuk 130, 135. Dia cukup jebol 1325-nya aja, itu saya udah cut loss. Itu saya cut loss 2 tick. Saya TP-nya ya lebih dari 2 tick gitu ya. 5 berapa tick ya tadi saya juga lupa gitu. Cuma kalau kamu masuk banyak itu terasa. Jadi itu alasannya. Oke, kita baca lagi pertanyaannya.
untuk masuk scalping, apakah masuk di satu harga, apa flexible average down juga? Saya orangnya pantang average down ya gitu. Saya pantang banget average down. Kenapa? Karena ketika average down itu sahamnya turun. Nah, jadi kalau saya sih saya average up. Jadi kalau kamu nanya masuknya scalping daerah mana, makanya tadi saya bilang, saya masuknya tuh, daerah saya masuk itu 3. Daerah dijaga, daerah di break-nya, daerah dijaga, 1 tick di atas dijaganya, sama daerah break-nya. Udah, itu 3 aja. Jadi kalau misalnya daerah jaganya harganya 1000, udah dari break 1000 saya udah buang, gitu. Saya udah bersih. Gitu. Jadi frekuensinya tinggi. Jadi kalau ditanya masuk scalping, apakah masuk di satu harga, apa flexible average down juga? Enggak. Average down udah pasti enggak. Ketika average down, biasanya itu kita sudah muncul dalam hati kesalahan, tapi kita denial. Itu average down. Kalau bagi saya, gitu. Oke. Naik lagi nih pertanyaan. Ya, banget dari bawah nih. Nggak habis-habis. Yang dilihat dari analisa transaksi apa ya, kok? Satu, siapa yang jual, siapa yang beli. Jadi itu analisis transaksi. Jadi kalau orang suka sebutannya bandarmologi gitu. Nah, saya nggak gitu suka sebutan bandarmologi gitu. Karena orang yang buy gede, itu belum pasti bandarnya. Itu bisa jadi big player gitu. Dan yang bisa juga jadi retail gitu. Jadi kalau bandarmologi kan kita dalam tanda kutip ikutin bandarnya. Dan ikutin bandarnya, siapa bandarnya? Kamu aja nggak tahu gitu ya kan. Tiba-tiba YP beli gede, ya orang bisa assume itu bandar. Tapi itu kan bisa ditwist lagi gitu. Itu bisa sebaliknya. Nah, dari sana, saya nggak suka bandarmologi. Saya analisis transaksi. Jadi, detailin gitu. Oh, ini siapa nih di balik ini gitu. Apakah insti besar, apakah orang besar. Jadi, saya nggak peduli ini bandar atau bukan. Tapi ada amount certain people yang beli dalam jumlah besar. Nah, saya ikuti. Biasanya gitu. Itu analisis transaksi. Oke. Seperti itu tuh analisis transaksi ini ada yang lain. Kak, please mention stock pick saham untuk besok pagi. Aduh, ini langsung keras nih Mas Gibran, dari Mas Gibran aja deh. Janganlah, kan ini panggungnya Koengki. Oke, boleh. Ya, dari Mas Gibran dong. Kalau aku hari ini nggak trading loh, bener-bener aku liburan hari ini. Oke. Lagi nggak trading beneran. Mungkin lagi akumulasi barang, cuma lagi nggak trading aja gitu. Belum melihat saham yang lain hari ini tuh 2 hari deh. Aku tuh lagi liburan banget gitu nih. Kok lagi akumulasi, mungkin kemarin aku akumulasi 1 saham ya. Tapi ada deh gitu ya saham apa yang akumulasi gitu. Nah, dari Koengki gimana nih? Mungkin pertanyaan kan kadang ada yang suka ngelihat dari sisi apa ya, top gainers gitu ya. Top gainers melihat volumenya, melihat bid offernya, melihat siapa yang di dalamnya dan segala macamnya. Nah, kalau Koengki gimana nih? Apa sering lihat dari top gainers buat nentuin besok ini bisa nih juga gitu? Kalau lihat dari top gainer saya enggak, jujur. Tapi sekarang saya lagi belajar karena teman saya ada satu dia ini hobinya aneh gitu. Hobinya arah hunter gitu. Dia kan saya jujur nggak suka gitu. Dia yang penting dekat-dekat arah gitu. Bahkan 1 titik sebelum arahnya dia yang makan gitu. Saya bilang, gila lu bro, itu kalau terjun itu 20% gitu. Dia bilang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau besok cuan, jackpot saya gitu ya kan. Nah dia berani gitu. Dan dia bilang, kuncinya adalah stop loss-nya ketat. Oke, tapi saya lagi belajar di sana gitu ya kan. Walaupun saya gagal terus. Kemarin pernah bos gagal, Arko gagal, hari ini mau wine juga gagal gitu. Nah, emang mungkin itu bukan style saya ya. Jadi kalau untuk top gainer sih saya enggak gitu. Cuman ada certain people yang memanfaatin itu. Nah, kalau saya sukanya dari bawah gitu. Saya masuknya kuning gitu biasanya ya kan. Besoknya ditarik. Nah, kalau menurut saya yang oke ya, yaitu Bumi. Bumi oke gitu. Bumi dan Goto oke. Tapi disclaimer on ya, disclaimer on. Ini literally punya saya sendiri gitu. Kalau Goto gitu dapat di daerah 108 gitu ya. 108 itu watchlist saya banget gitu. Itu satu Goto. Terus Bumi, tadi saya entry gitu, 152. Kalau Bumi, saya entry 152. Tadi sempat narik ke 155, cuman closingnya 153 lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi Bumi bagiku masih bagus. Nah, Bumi masih daerah-daerah entryku. Seperti itu kalau saya ya. Mungkin kalau yang saham-saham
small caps gitu saya belum screening sama sekali ini gitu. Belum sempat lihat lagi. Itu sih Mas. Oke, kita naikin lagi pertanyaan. Mana nih? Tips menjaga psikologi gimana nih kok? Tips menjaga psikologi adalah menghilangkan perasaan. Benar. Bagi saya ya, menghilangkan perasaan itu penting gitu. Karena kamu kalau melakukan apapun gitu ya, pakai perasaan susah. Contoh, kalau kamu kerja, let's say, dimarahin bos gitu. Bodoh lu gitu. Kamu baper. Aduh, saya dimarahin bodoh. Tapi di balik bodoh itu emang kamu salah gitu. Salahnya itu kesalahan konyol. Jadi wajar dimarahin bodoh gitu. Tapi kalau kamu hilangin rasa perasaan bapernya gitu ya kan. Tapi kamu nggak hilangin rasa baper, terus kamu bilang, oh iya, saya dimarah bodoh karena saya melakukan kesalahan ini ke 6 kali gitu. Dalam waktu 1 minggu. Wah, itu ngeri banget gitu kan. Karena saya patut dibodoh. Nah, jadi jangan fokus ke bodohnya gitu. Fokus ke, permasalahannya apa. Nah, sama kayak trading gitu. Ya, hilangin rasa bapernya gitu. Kenapa saya cut loss gitu. Karena ini udah diresist. Kenapa saya entry. Nah, itu kan kita evaluasi. Jadi, tips menjaga psikologi adalah, yang menurut saya paling penting adalah jangan baper. Kalau kamu jual dia naik lagi, nggak masalah. Kamu boleh entry lagi kok. Masa aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih kok. Cara ngitung detail sisa barang market maker. Wah, jauh banget nih mau ngitung barang market maker. Gimana nih kok? Ini butuh detail banget ya. Ini butuh duduk semalam bertapa gitu. Itu biasa masuk kategori moonstock gitu. Makanya itu hitungannya detail gitu. Cuman dari broker summary nge-provide, dari IDX nge-provide, dari IPO juga nge-provide. Jadi dari sana itu bisa ke-provide semua sih. Jadi cara hitungnya di sana gitu. Oke. Jadi agak pekerjaan dan PR gitu ya kalau mau hitung barangnya orang gitu ya, atau barangnya market maker gitu. Dan ciri saham yang mau diguyur itu apa? belum benar, karena kita hitungnya berdasarkan yang ada di market gitu. Jadi nggak ada kebenarannya. Benar. Ciri-ciri saham yang mau diguyur gimana kok, dan ciri-ciri saham yang mau di-up gimana ketika market berjalan? Kalau yang mau di-up tadi kan kita udah sedikit menyinggung ya. Cuman kita sekarang coba ciri-ciri yang mau diguyur gitu. Kalau ciri-ciri mau yang diguyur, kamu oke lah. Simply-nya transaksinya udah aneh gitu. Ketika ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Nah, itu transaksinya udah mulai nggak beres di sana gitu. Jadi ada satu harga itu frekuensinya tinggi. Jadi itu adalah ciri-ciri guyuran. Oke, kita naikin lagi. Kok kalau scalping apa pakai support resist juga, apa hanya lihat bid offer aja kalau menurut Ko Hengki? Kalau saya scalping, gitu ya, literally dari market gitu ya. Hari itu market itu juga saya cuman bid offer gitu. Ketika saya entry gitu kan, entry ya kan. Karena kalau ketika udah di market, nih. Oke, kita coba luruskan. Oke, kalau kita entry scalping, pure scalping dari running trade doang, itu artinya adalah sahamnya pasti udah gerak di luar. Karena kamu nggak mungkin sahamnya nggak gerak, kamu tahu sahamnya akan naik. Gitu. Pasti dia ada ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya itu, ya nggak mungkin saya ngomongin di sini kan. Dia ada ciri-cirinya itu, nah ciri-cirinya itu pasti dia udah harganya naik di luar juga gitu, kalau kamu nggak gincar. Nah, jadi ketika kamu entry di sana gitu, kamu harus lihat daerah psikologisnya di mana, yaitu technical tadi yang kamu pakai. Nah, jadi kamu juga lihat support and resistance-nya di sana. Cuman kalau kamu entry-nya udah bid, maksudnya udah incar dari semalamnya gitu ya kan. Artinya maksudnya ke scalping gitu. Nah, kamu itu perlu banget untuk lihat support and resistance. Tapi kalau yang di running trade langsung itu nggak perlu banget untuk lihat support resistance gitu. Oke, kita lihat lagi. Mana nih pertanyaannya? Oke, ini nih. Kalau scalping kombinasi dengan tradebook nggak kok? Saya nggak pernah pakai tradebook gitu ya. Walaupun ada yang bilang, wah tradebook is the key gitu. Tradebook ini di harga ini tebal, artinya di akum atau apa. For me, it doesn't make any sense for me ya gitu. Aku nggak tahu, mungkin aku salah gitu. Tapi aku belum menemukan kecocokan di sana gitu. Jadi kalau pakai atau enggak gitu, kombinasi atau enggak, tradebook saya nggak pakai sama sekali gitu. Karena bagiku ya
trade book itu terbentuk karena bid offer gitu ya kan. Jadi bid offer dulu, ada yang HK, ada yang haki, baru trade booknya keluar gitu. Jadi ngapain kita lihat trade book yang bahan olahan dari sekuritas, sedangkan kita bisa lihat mentahannya. Kalau bagi saya sih kayak gitu. Ibaratkan ngapain belajar sama muridnya, sedangkan kamu bisa langsung belajar sama gurunya gitu. Oke. Kok suka all in satu harga atau tebar ke beberapa harga? Saya sih biasanya kalau bisa all in satu harga gitu. Selalu satu harga gitu lah. Kalau bidnya memumpunin ya gitu ya. Saya kalau all in itu saya lihat sahamnya juga gitu. Kalau misalnya Bumi gitu, kayak Bumi, kita HK 100.000 lot, 200.000 lot, itu santai-santai aja Bumi. Tapi kalau kamu saham, apa ya, kayak wine tadi, itu bid offernya cuma 1.000 lot, 1.000 lot, 1.000 lot. Kamu HK 10.000 lot, ya matilah kita ya kan. Jadi kita tetap sesuaikan dengan, saya sih prinsipnya pingin all in terus-terusan gitu. Cuman kalau prinsipnya, kalau bid offernya nggak memumpunin ya enggak gitu. Kok spill saham potensi beggar kok? Ini ngeri nih pertanyaannya nih. Potensi beggar. Oke. Ini disclaimer ya. Disclaimer, time frame yang mungkin panjang, yaitu sahamnya saham baru IPO, fundamentalnya bagus, bagian oil and gas. Nah, silakan cari sedikit lah gitu ya, usaha gitu dikit. Jadi kalian apa itu? Ini dong, ciri-ciri agak lebih detail dikit boleh nggak? Soalnya ini banyak yang nanya nih, saham potensi beggar gitu. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya sekarang lagi sideways gitu. Lagi sideways, lagi dikumpulin. Itu ciri. Oke, ciri-cirinya lagi sideways, jadi mungkin lagi dikumpulin gitu ya. Oke, terus jadi kalau misalnya kita ikut Remora Academy nih kok ya, itu berapa lama sih sebenarnya kita bisa belajarnya kok? Atau after kelasnya juga seperti apa nih kok? Oke, kalau belajar intensnya itu sebenarnya 2 bulan. Tapi karena ini last edition ya gitu ya, saya kasihnya 3 bulan gitu. Jadi literally extra 1 bulan. Nah, setelah dari sana, kita akan ada grup alumni. Walaupun nggak akan intens gitu ya kan. Nggak akan intens banget. Literally kasih topik, tapi kita grup alumninya pasti masih aktif gitu. Contoh yang kayak batch 3 sebelumnya itu aktif banget. Karena mereka aktif, ya saya mampir gitu. Jadi, kalau ditanya jangka waktunya kapan, ya selagi alumninya aktif, pasti saya aktif juga. Gitu. Oke. Nah ini nih ada yang bertanya nih kok. Kalau offernya tiba-tiba ditebalin, itu ciri-ciri mau diturunin atau lagi akumulasi? Itu case by case. Tapi cenderungnya biasa akumulasi. Cenderungnya biasa akumulasi, gitu ya kok? Oke, cenderungnya biasa akumulasi. Nah, ini menarik nih kok. Kalau misalnya ikut Remora Academy, berarti belajarnya 3 bulan. Terus juga nanti ada grup alumni. Nah, biasanya tuh apa nih kok gitu ya? Di grup, biasa kan ada yang suka nanya nih, di grup dapat apa? Ngapain? Kalau misalnya ada pertanyaan, masih bisa nggak nanya di grup? Gimana nih kok? Oh, tentu bisa banget gitu. Jadi namanya alumni kan kita ya forever gitu lah ya, dalam bahasa lain ya ada beberapa teman yang aktif banget gitu. Oh, saya senang gitu lihatnya. Walaupun saya nggak panjatin ya ketika saya lihat sini, udah 200, udah 300, saya nggak mungkin saya panjatin satu-satu gitu. Tapi saya lihat yang di tag saya apa aja. Terus kemudian kayak contoh tadi siang gitu ya kan, saya masuknya di batch 4 gitu. Maksudnya saya kan fokus ngajarnya di batch 4. Nah, saya di batch 4, saya kasih tahu gitu. Kita masuk Medco dan segala macam. Nah, saya kasih terus saya juga forward ke batch 3 gitu. Hari ini rebalancing loh, jangan manfaatin lah intinya gitu. Terus pada nanya, kamu masuknya apa gitu? Saya bilang masuknya Medco gitu. Edge Hardware, waktu itu kita juga masuk Edge Hardware, tapi udah TP bersih di harga 505 beberapa hari kemarin. Nah, jadi fasilitasnya itu ya selagi grupnya ada aktif, ya saya aktif juga gitu. Why not? Oke, nah kok kalau misalnya 3 bulan ya berarti belajarnya, berarti setiap minggu atau seperti apa kok? Kalau materinya itu beberapa hari doang sampai paham. Terus kalau misalnya pembelajaran live trade-nya gitu, itu tiap hari gitu. Oke, berarti ada live trade tiap hari ya kok? Iya. Itu semua batch atau misalnya khusus di batch 4 aja nih kalau yang nanti? Kalau sekarang ya tentu
karena kita batch 4 ya fokusnya ke batch 4 dulu gitu. Oke, fokusnya ke batch 4 dulu. Oke, nah, terakhir nih mungkin sebelum kita menutup ya, karena waktunya juga terbatas, sudah hampir 1 jam. Apa sih pesan-pesan buat Besti Cuan kalau memang mau mandiri gitu ya dalam menentukan saham pilihannya, dan juga jangan lupa buat ikutan Remora Academy, gimana caranya kok? Oke. Kalau untuk mandiri pesannya, oke. Apapun itu, ketika kamu trading, jangan pernah salahin orang lain. Gitu. Jangan pernah. Ketika kamu diguyur gitu ya kan, wah ini bandarnya jahat, ini pom-pom, segala macam. Udahlah, bodo amat gitu. Ketika justru kita di market itu butuh orang-orang seperti itu. Ketika ada yang tukang tariknya, ada bandarnya, ya itu harga sahamnya akan gerak gitu. Akan ada potensi 10%, 15% dalam waktu sekejap. Nah, itu tugas mereka gitu. Tugas mereka market maker, menggerakin harga, ngejual ke kalian gitu. Nah, dari kalian, ya kalian harus pinter-pinter gitu. Pinter-pinter, makanya belajar gitu ya kan. Terserah mau belajar dari siapapun gitu. Walaupun saya buka Remora Academy, saya nggak pernah bilang, ayo ikut Remora Academy yang paling baik, enggak gitu. Banyak yang lain, yang kalian mau belajar, boleh gitu. Sama kayak kita mahasiswa. Sama kita kayak SMA gitu. Apakah orang SMA harus kuliah gitu? Mayoritas orang bilang iya gitu ya kan, tapi ya nggak selalu. Banyak orang yang nggak kuliah juga lebih kaya toh ya kan. Nah, bedanya bisa belajar sendiri atau enggak. Kalau bisa belajar sendiri ya udah silakan gitu ya kan, langsung otak-atik mesin. Jadi nggak perlu kamu kuliah teknik mesin gitu. Tapi kalau kamu nggak mampu, kamu bayar lebih lah untuk kuliah gitu. Nah, bedanya ya seperti itu. Dalam kehidupan, dalam apapun sama aja. Jadi pesan yang terpenting adalah jangan pernah salahin orang lain. Seperti itu. Nah, oke, jangan pernah salahin orang lain ya, apapun itu yang harus digaris bawahi. Yang penting punya plan. Kalau nggak mau ya udah gitu ya, nggak usah itu. Oke, kita jangan lupa juga buat Besti Cuan untuk daftar Remora Academy Batch 4 di aplikasi Cuan. Secara gampang banget, tinggal buka aplikasi Cuan, kamu bisa daftar kelasnya. Ada cashback Rp100.000 tanpa diundi, khusus 20 orang yang pertama. Oke, jangan lupa untuk ikutan Remora Academy Batch 4 ya, Besti Cuan. Thank you banget nih buat Ko Hengki untuk waktunya di malam hari ini. Semoga Remora Academy Batch 4-nya berjalan sukses dan juga cuan terus. Oke, thank you kok untuk waktunya. Sehat-sehat selalu dan juga sukses-sukses semua. Dan juga cuan terusnya. Jangan lupa buat cuannya dijaga. Thank you. Sampai jumpa. Thank you.